Prof, lalu Anda sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, melihat akhir-akhir ini isu radikalisme sering sekali dikait-kaitkan dengan agama Islam. Anda menyikapi hal tersebut seperti apa, Prof? Kami menyikapinya secara moderat, tawasyud gitu ya. Kenapa? Satu, kami menyampaikan catatan juga kepada pemerintah bahwa pandangan-pandangan, opini, dan juga pendekatan yang digunakan yang melihat dan memvonis umat Islam sebagai sumber terorisme radikalisme itu kekeliruan gitu ya. Karena itu generalisasi. Maka harus diperbaiki. Nah, kami akan terus berdialog dengan pemerintah agar diperbaiki supaya tadi jangan sampai satu nyamuk di kaca yang bagus dilempar akhirnya kacanya yang pecah, nyamuknya juga jangan-jangan nggak kena gitu kan, karena lemparannya terlalu gede gitu kan. Jadi itu. Nah, kita tetap berharap pemerintah memperbaiki ini. Nah, yang kedua, ada memang elemen-elemen di kelompok Islam yang menggunakan pandangan-pandangan yang keras, pandangan-pandangan yang ekstrim di dalam melihat persoalan dan menyelesaikan persoalan. Bahkan kan ada satu dua ketika bunuh diri memakai simbol-simbol Islam misalkan. Nah, kita edukasi kepada masyarakat Muslim agar tidak mengulangi dan tidak menempuh jalan seperti itu. Dan bagi kita yang masyarakat Muslim yang luas juga harus punya sikap bahwa itu tidak benar. Jangan juga memberi kelonggaran karena tidak suka terhadap keadaan, ya sudahlah nggak apa-apa, pakai cara kekerasan. Nah itu kalau kita menggunakan cara seperti itu artinya bahwa kita membenarkan ekstremisme dengan pandangan yang ekstrim. Membenarkan radikalisme dengan cara pandangan yang radikal. Nah, Muhammadiyah itu menempuh cara yang tengahan. Tengahan itu tadi, di satu pihak kita mengakui ada kelompok di agama Islam, juga di kelompok lain gitu, yang memang sebagian kecil menempuh cara-cara yang ekstrim, radikal, dan keras. Tapi juga kita moderat, bahwa di tubuh pemerintah pun ada cara pandang dan paradigma yang tidak sepenuhnya pas yang harus diperbaiki. Nah, supaya ada jalan long term ke depan yang lebih baik ya, masing-masing harus introspeksi. Mari selesaikan masalah radikalisme, ekstremisme dan terorisme dengan pendekatan-pendekatan yang tepat sasaran. Paradigma dan perspektifnya harus tetap moderat karena negara ini kan juga negara moderat. Tentu dengan prinsip hukum yang adil dan berbasis pada Pancasila. Iya, baik, kita juga berharap ya Prof, pemerintah dan masyarakat juga bisa bekerja sama-sama menumbuhkan rasa nasionalisme sehingga radikalisme itu, ekstremisme bisa perlahan terkikis dari tubuh dan dari isu-isu yang berkembang saat ini di bangsa kita. Prof Haidar, kita sudah masuki akhir dari segmen ini. Ada yang ingin disampaikan Prof pada momentum Idul Fitri ini, mungkin saran atau nasihat kepada masyarakat Indonesia dan juga penonton JAK TV. Baik, warga bangsa, kaum muslim dan juga pemirsa JAK TV, kami atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka Idul Fitri ini menyampaikan mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, pesan kami kepada kaum muslim bahwa Idul Fitri sebagai hari raya berbuka puasa itu jadikan momentum untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin bertakwa. Nah, ukuran takwa itu adalah kita semakin dekat dengan Allah dan semakin baik dengan sesama dan menebar kebaikan untuk semesta alam. Nah, mari kita tingkatkan kualitas takwa itu dari tahun ke tahun semakin baik. Yang kedua, jadikan momen Idul Fitri sebagai milik bersama dengan syawalan gitu ya, tanpa mudik kalau untuk tahun ini gitu. Tetapi tetap menumbuhkan silaturahmi antar umat, antar bangsa, antar seluruh warga bangsa dalam keragaman.
Kita boleh berbeda pandangan, berbeda aliran, kelompok, golongan, agama, suku, ras, tetapi kita satu. Baik dalam konteks berbangsa, bahkan kita sebagai umat manusia, lita'arofu, supaya kita saling mengenal. Yang ketiga, bangsa kita lebih-lebih di era pandemi ini itu memerlukan semangat empati, peduli, dan saling bekerja sama. Lebih-lebih banyak keluarga kita yang ditinggal oleh orang-orang tercinta, para dokter tenaga kesehatan di rumah sakit dan sukarelawan begitu rupa mereka bekerja keras. Mari Idul Fitri kita jadikan semangat untuk peduli dan berbagi. Dan yang terakhir, Indonesia ini lebih-lebih karena pandemi ini harus tetap maju sebagai bangsa. Dan kemajuan ini tidak bisa kalau kita retak sesama bangsa. Jadikan persatuan, ukhuwah, dan kebersamaan sebagai modal terpenting kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, yakni negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, yang dalam rujukan agama kita, Muslim atau umat Islam, sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Insya Allah, puasa kita, Idul Fitri kita itu akan memberi rahmat bagi kita dan semesta. Baik, terima kasih Prof. Haidar atas informasi yang disampaikan dan sudah mau bergabung dalam program Meet the VVIP. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Lebaran, Prof. Haidar dan juga keluarga. Terima kasih Mbak Yasmin dan semuanya. Semoga kita dirahmati Allah. Taqabbalallah minna wa minkum. Terima kasih Prof. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Profesor Haidar Nasir, dan saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri dan tidak lupa mengingatkan Anda untuk tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun vaksin sudah tersedia tapi membutuhkan sejumlah tahapan. Saya Gesmi Sitanggang pamit undur diri dan sampai jumpa.